Baik, sudah 16 orang, kita mulaikan aja untuk perkuliahan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang bekerja, silakan tetap melaksanakan aktivitasnya sambil ya dimaksimalkan untuk mengikuti perkuliahan kita pada malam hari ini. Baik, yang pertama adalah sebelum kita mulai perkuliahan kita, memang sesuai dengan jadwalnya, ya seharusnya minggu ini merupakan UTS. Nah, namun karena UTS tidak diselenggarakan secara serentak, dikembalikan kepada dosen masing-masing. Tapi biasanya 2 minggu dari sejak eh, jadwal yang sesuai di portal. Nah, kita ada satu pertemuan seperti yang saya sampaikan kemarin waktu kita ganti kelas. Nah, masih ada satu pada saat malam Idul Fitri kalau tidak salah. Nah, itu yang tidak masuk kuliah. Nah, kalau memang kita sepakat untuk mengejar supaya minggu ini juga UTS, maka besok akan saya upload untuk soal ujiannya dan bisa dilihat di portal nantinya pada kolom atau folder kantong tugas atau kuis. Karena kalau di bank soal ujian saya sudah cek bukan masa upload bank soal ujian. Jadi ternyata dia hanya untuk UAS saja, ujian akhir. Jadi setelah saya cek portal ada namanya kantong tugas atau kuis. Nah, di sini nantinya insya Allah besok akan saya upload di portal sebagai kita mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Jadi bahkan jadi sudah tidak ada lagi nantinya kelas ganti. Nah, untuk UTS-nya mulai besok ya kemungkinan nanti saya akan informasikan kalau sudah saya upload, saya akan informasikan di grup penyelesaiannya sampai dengan hari Senin
Ya, Senin depannya berarti tanggal 20 ya. Nah, tanggal 20 sampai dengan pukul 21.30 saya buat nantinya. Jadi mulai besok setelah saya upload akan saya informasikan kepada saudara semua. Selanjutnya silakan dikerjakan untuk UTS-nya sampai dengan hari Senin ditutupnya tanggal 20. Nah, bisa diupload melalui kantong tugas atau kuis ketika tidak bisa, karena itu kan sebagai eh, eviden, ya kan, perkuliahan atau bukti, kan gitu, bukti perkuliahan dilaksanakan. Nah, jadi eh, kalau seandainya di kantong tugas atau kuis punya saudara di portal masing-masing bermasalah, maka bisa di-upload di WA Group. Nah, bisa di-upload di WA Group dalam bentuk PDF. Jadi formatnya dalam bentuk PDF dan ujiannya dalam bentuk tulis tangan. Jadi saudara tulis baik di apakah ada bolfolio atau di kertas HPS. Ya silakan. Yang penting nama, NPM-nya, ya kan, mata kuliah apa ditulis. Nah, kenapa saya buat tulis tangan? Supaya saya bisa membedakan apakah ada joki dalam mengerjakan UTS-nya. Kalau dia saya buat diketik, pasti nanti sama. Dari nanti saya bisa melihat juga jawaban-jawaban yang sama isinya dengan, ya, satu dengan lainnya, apakah ada atau tidak. Nah, makanya saya kasih waktu untuk pengerjaannya sampai lebih kurang 6 hari. Nah, berarti setelah kita laksanakan minggu depan, Selasa nanti, berarti kita sudah memasuki pertemuan ke-9, ya kan? Nah, sudah masuk pertemuan ke-9 dan minggunya lagi di tanggal 28 kita mulai presentasi. Nah, di tanggal 28 semua tugasnya, ya kan, di pagi hari paling lama jam 12.00 tanggal 28 tugas jurnalnya sudah harus dikumpulkan. Apabila ada yang mengumpulkan lewat di pukul 12.00 tanggal 28 Mei, maka dianggap tidak memiliki nilai tugas. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa tugas dilakukan secara kelompok, tidak individu, disesuaikan dengan jumlah total mahasiswa yang terdaftar di KRS atau di mata kuliah saya, totalnya adalah 36. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, harus ada setiap orang masuk ke dalam kelompok. Nah, jadi untuk bentuk Word, silakan nantinya di WA secara pribadi atau japri ke saya dalam bentuk Word-nya. Kalau seandainya untuk dalam bentuk PDF ataupun PPT-nya, PowerPoint, silakan di-upload di WA Group. Jadi supaya bisa nantinya bagi kelompok lain sebagai bahannya pada saat sebagai pembanding untuk presentasi. Nah,
Tiada 2 minggu lagi dari sekarang untuk saudara mengerjakan tugasnya. Nah, apakah kita sepakat atau bagaimana? Nah, kalau seandainya minggu depan kita jadikan UTS-nya, maka hari itu juga lembar jawabannya harus di-upload, ya kan? Namun soalnya mulai dari pagi akan dibuka, ya kan, dari tanggal 21 pukul 8 dan akan 8.30 dan akan ditutup 8.30 juga malamnya. Jadi supaya jangan sampai setengah 10 baru diupload. Jadi 12 jam dari pagi sampai malam. Waktunya hanya 1 hari. Pada saat soal saya upload, nah maka disitulah mulai waktu pengerjaannya selama lebih kurang 12 jam untuk saudara menguploadnya. Nah, kalau seandainya sepakat tadi opsi pertama, ya kan, maka ada 6 hari untuk mengerjakan UTS-nya. Kalau tidak sepakat opsi pertama, maka opsi kedua, UTS minggu depan kita laksanakan di 1 hari itu, tetap dia tulis tangan. Nah, dan masih ada waktu ya 3 minggu kan gitu untuk menyelesaikan tugas jurnalnya. Namun kalau besok mulai soal UTS-nya sampai dengan dikumpulnya 6 hari, tinggal 2 minggu lagi. Kan gitu, tanggal 28 sudah mulai. Tapi kalau minggu depan kita baru UTS, maka tanggal 4 baru mulai untuk presentasi jurnalnya. Nah, silakan. Apakah opsi pertama atau opsi kedua? Ayo, silakan. Yang opsi pertama, silakan raise hand-nya. Raise hand coba berapa orang yang setuju opsi pertama untuk UTS-nya. Satu, ada 2 orang yang opsi pertama. Silakan raise hand-nya. Ada 3, ada 5 orang. Ya, silakan yang lainnya. Ini ada 24 orang. Jadi biar tahu. Sudah habis? Hanya 5 orang aja yang sependapat untuk UTS-nya dikumpul atau dikerjakan selama 6 hari atau 1 minggu. Ya, ada 8 orang. Bis, udah cukup. Ayo, ada lagi, baru 12 orang. 13. Jadi suara terbanyak. Ya,
Baik, ada 14 orang yang sepakat untuk opsi pertama dari total 25 orang. Jadi kita anggap maka lebih banyak karena kalau dia 14 ditambah ini tambah lagi nih yang masuk 26 orang, tambah 12 masih unggul 14, ya kan? Nah, 26 orang, 14 tambah 12, 26. Nah, karena banyak yang 14 orang, maka berarti kita sepakati bersama untuk UTS dimulai esok sampai dengan tanggal 20 Mei pengumpulannya dalam tulis tangan dan di-upload dalam bentuk PDF melalui portal di kantong tugas atau kuis. Apabila nantinya tidak bisa, ada kendala mengenai portalnya, maka bisa di-upload melalui WA Group. Nah, tapi diupayakan dulu melalui portal supaya jangan banyak memori tersimpan kan gitu di WA. Kalau di portal kan dia di server kampus tersimpannya, tidak di handphone. Oke, baik kita sepakati sudah lebih banyak yang opsi pertama untuk 6 hari, berarti untuk tugas makalahnya akan kita mulai nanti tugas jurnalnya, presentasinya akan kita mulai pada tanggal 28 Mei 2024. Nah, nanti akan saya informasikan setelah diupload. Jadi besok pagi akan saya langsung proses. Setelah itu biar panjang untuk saudara mengerjakannya mesti lama. Jadi kalau 1 hari 1 soal, ya 5 hari misalnya berapa soal. Ya biasanya saya buat soal itu hanya 5. Jadi nggak banyak, soalnya hanya 5 saja. Yang pasti kalau seandainya double folio, ya sudah pas lah itu double folionya. Ya kan, tidak nambah lagi dia kertasnya. Nah, yang penting menggunakan bahasa Indonesia, tulisan yang mudah dibaca. Ya kan, jangan tulisan resep dokter. Kalau resep dokter saya juga belum belajar karena kita nggak ada yang dokter kan gitu. Nah, jadi yang penting bisa dibaca dan jangan menggunakan bahasa di luar bahasa Indonesia atau tulisannya yang hanya dirinya sendiri yang mengerti, ya kan? Nanti huruf A sama huruf O bisa sama model tulisannya kan gitu. Nah, tapi ya bisa biasanya sih mudah-mudahan saya masih bisa membaca untuk tulisan mahasiswa walaupun bagaimana keunikan menulisnya. Baik, kita lanjutkan untuk materi kita sebagai bahan UTS bagi saudara nantinya. Nah, sedikit kita membahas mengenai kewenangan daripada pemerintah dalam hukum administrasi negara. Nah, setelah pada pertemuan yang sebelumnya
bagaimana perbuatan daripada pemerintahan sedikit kita singgung. Sekarang ini kita akan bahas mengenai kewenangan pemerintah. Jadi bahwa wewenang ini berkaitan dengan tindakan, ya kan, sama dengan perbuatan eh, pemerintahan dalam hukum administrasi negara ini kaitannya. Jadi kewenangan ini berkaitan dengan hak dan kewajiban dari pejabat atau lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya eh, sebagai pelaksana daripada pemerintahan. Nah, jadi wewenang juga diartikan sebagai kekuasaan, ya kan? Pada pertemuan yang lalu, jadi kita mengulang sedikit, nanti baru kaitannya kepada eh, bagaimana kewenangan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum, kan? Maka walaupun wewenang diartikan sebagai kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, kan, tetapi hak untuk memerintah atau bertindak tersebut harus, ya kan, mengikuti, harus tunduk kepada aturan hukum yang ada. Jadi jangan sampai pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya melampaui batas kewenangannya ataupun sewenang-wenang. Nah, aturan hukum yang dimaksud di dalam hukum administrasi negara adalah sama seperti pertemuan pertama, kedua saya sampaikan, termasuk kaitannya kepada sumber-sumber hukum administrasi negara. Sumber dari segala sumber hukum kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Pancasila atau Undang-Undang Dasar lahir dari sebuah eh, filsafat. Artinya mazhab-mazhab apa ataupun teori apa yang bentuk apa yang sesuai dengan bentuk pemerintahan yang bagaimana yang sesuai dengan kemauan daripada masyarakatnya. Nah, bagaimana melaksanakan daripada pemerintahan itu, ya kan? Nah, maka ada yang namanya asas yang mengakomodir, yang membatasi kewenangan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara agar tidak keluar pada jalurnya. Nah, kenapa? Walaupun dia memiliki kewenangan, nah, kewenangan dalam hal apa? Hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, ya, pengaturan, pengurusan, pengawasan. Jadi kewenangan itu meliputi pengaturan. Nah, pengaturan wewenang bagaimana dia mengatur agar orang yang dipimpinnya, kan, orang yang akan diperintahnya mengikuti apa yang diinginkan. Maka dia memiliki hak untuk membuat peraturan. Itulah kewenangan dari pemerintah dalam hukum administrasi negara.
Supaya apa? Nah, inilah nantinya kembali kepada asas-asas hukum administrasi negara. Nah, jadi peraturan itu dibuat mengacu kepada asas-asas hukum administrasi negara. Nah, kepengurusan setelah aturan itu dibuat, nah bagaimana pelayanan publik itu bisa berjalan. Nah, sekarang sudah menggunakan teknologi. Jadi dalam pelayanan administrasi negara tidak lagi secara manual. Kita bisa melalui handphone kita untuk memperoleh pelayanan publik dari pemerintah. Ya, namun walaupun terkadang sulit untuk diakses kan gitu ataupun terbatas dibuat dalam penggunaan teknologi ini oleh pemerintah ketika membuka pelayanan publik secara elektronik. Nah, masih belum sempurna. Ya, contoh dalam pengurusan izin, misalnya PBG. Nah, sekarang sudah online. Nah, tapi terkadang servernya rusak, akhirnya data yang kita kirim nggak ada, nyampe. Kan gitu. Kenapa? Dan dia tidak ada tanda bukti terima berkas, apakah sudah mereka baca apa tidak, kan gitu. Nah, hanya bukti ya kita screenshot permohonan yang sudah kita masukkan, kita upload sesuai dengan link yang telah ditentukan, kan gitu. Nah, selain kewenangan untuk mengurus, kewenangan daripada pemerintah adalah melakukan pengawasan. Nah, jadi pemerintah membentuk satu lembaga pengawasan terhadap jalannya administrasi negara. Di setiap lembaga negara ataupun institusi pemerintahan ada namanya inspektorat. Nah, inspektorat inilah merupakan pengawas internal dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara dalam hal mengurus tadi, terutama juga dalam penggunaan keuangan negara. Jadi inspektoratlah yang secara berkala untuk melakukan pengawasan. Ada juga bisa SPI kan gitu. Nah, sistem pengawasan internal hampir sama dia. Nah, jadi kalau tidak ada pengawasan di dalam pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah, yang dikhawatirkan pemerintah melaksanakan kekuasaan hukumnya tak terbatas. Ya kan? Nah, ini yang dikhawatirkan. Ya kan? Sehingga dibatasilah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah melalui pengawasan. Seperti itu. Nah, menurut bagaimana wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Tadi seperti yang saya sampaikan. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat
keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara. Wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara atribusi, delegasi, dan mandat. Kita akan bahas sedikit. Nah, jadi kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Nah, sedangkan haknya memerintah ya kan gitu, atau menyuruh, menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, inilah masuk kepada tadi eh, pengurusan misalnya. Nah, di dalam pelaksanaan kewenangan itu bisa dilakukan dalam eh, tiga cara tadi, atribusi, delegasi, dan mandat. Nah, apa itu atribusi? Atribusi adalah memberikan wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Jabatan yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar memperoleh atribusi wewenang. Nah, jadi hak untuk melaksanakan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi hak dan kewajibannya tadi atau kewenangan pemerintah tadi sudah diatur di dalam undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan. Misalnya atribusi presiden, melaksanaan kekuasaan pemerintahan, yaitu kewenangan dari lembaga-lembaga negara. Misalnya kewenangan BPK, itu diatur oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan Komisi Yudisial, kan? Nah, yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini merupakan atribusi. Jadi kewenangan yang dilaksanakan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan. Nah, jadi sesuai dengan tadi kata bagaimana untuk kewenangan itu bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Nah, jadi sudah melekat perintah ataupun kewenangannya itu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi hak konstitusi dalam melaksanakan kewenangan pemerintahannya secara atribusi sudah tidak bisa dibantah lagi ataupun diubah. Nah, dalam pelaksanaan kewenangannya, presiden, ya kan, dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahnya, presiden sudah pasti tidak akan mampu untuk melaksanakan kewenangan itu secara sendiri. Maka presiden selaku pemegang kewenangan yang tertinggi dapat mengalihkan sebagian pekerjaannya itu kepada pihak lain ataupun lembaga lain. Nah, itulah disebut dengan delegasi. Itu melimpahkan. Konsep wewenang delegasi telah digunakan dalam pasal 1/6 junto pasal 1/12 Undang-Undang Petun.
Delegasi merupakan pelimpahan wewenang untuk membuat Besluit oleh pejabat pemerintahan, membuat kebijakan oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain. Dan wewenang yang dilimpahkan itu menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Pemberi delegasi disebut delegans, dan penerima delegasi disebut delegataris. Wewenang delegasi harus didahului oleh wewenang atribusi. Artinya, badan atau pejabat pemerintahan dapat melakukan pendelegasian kewenangan jika peraturan perundang-undangan sebelumnya telah membentuk dan memberi wewenang kepada badan atau pejabat pemerintahan tentu terlebih dahulu. Tanpa ada atribusi, maka tidak ada delegasi. Tadi sudah saya sampaikan, seorang presiden tidak akan mampu untuk melaksanakan kewenangan pemerintahannya secara sendiri. Maka dia memerlukan bantuan dari orang lain atau badan lain gitu ya. Nah, melalui apa? Delegasi. Jadi si penerima delegasi dia bertanggung jawab penuh kepada tugas yang dilimpahkan kepadanya. Nah, kenapa? Karena dia bisa menggantikan posisi si pemberi delegasi tadi kepada dirinya sebagai melaksanakan kewenangan pemerintahan. Nah, syarat delegasi hmm, yang pertama harus definitif, harus didasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, tidak dilakukan kepada bawahan. Kewajiban memberikan keterangan penjelasan oleh delegataris kepada delegans. Ada kemungkinan wewenang dilimpahkan ditarik kembali jika badan atau organ yang menerima pelimpahan wewenang tidak bisa melakukan asas kontratio actus, harus didahului. Maka harus didahului dengan pencabutan delegasi tadi dengan peraturan setara atau lebih tinggi. Nah, ibaratkan pejabat negara, kepala dinas, nah dia menerima delegasi dari gubernur misalnya ataupun wali kota. Nah, maka dia sifatnya syaratkan harus definitif. Jadi bisa melakukan secara kontinu tugas-tugas atau kewenangan yang diberikannya. Nah, si delegataris, si penerima delegasi harus memberikan laporan, tanggung jawab, ataupun keterangan kepada yang memberikan delegasi atau delegan. Tadi seperti contoh yang sederhana, dan gubernur kepada wali kota atau bupati, wali kota kepada kepala-kepala dinas, kepala instansi yang ada di wilayah hukumnya. Nah, jadi ketika dia sudah diberikan delegasi ternyata tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya, maka hak delegasinya bisa dicabut dengan pembatalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi dari atribusi, jadi harus ada atribusinya, kewenangannya. Ada nggak menurut Undang-Undang Dasar ataupun peraturan perundang-undangan, tugasnya itu bisa dilimpahkan kepada
eee, pihak atau badan atau pejabat tata, administrasi negara yang lainnya. Nah, itu kata kunci daripada delegasi. Nah, sedangkan, mandat memerintahkan. Kalau tadi melimpahkan, ini mandat memerintahkan. Dalam arti bahwa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan tersebut dipegang kepada yang memberikan mandat. Nah, dia hanya melaksanakan sesuai dengan yang diinginkan dari si pemberi mandat. Nah, beda tadi dengan, delegasi. Si pemberi delegasi memberikan kewenangan penuh. Apapun hasil keputusan yang diberikannya atau dikeluarkannya itu merupakan, peraturan ataupun aturan yang terbaik di lingkungannya. Nah, delegasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang, sedangkan mandat diartikan penugasan. Mandat merupakan penugasan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama. Pernah kita melihat pemerintah Kota Medan atas nama Wali Kota Medan, Kepala Dinas ABCD, kan gitu. Nah, atau kalau pernah melihat surat panggilan polisi atas nama Kapolrestabes Medan, Kasat Reskrim, seperti itu. Nah, contohnya seperti itu, Kasat Reskrim. Nah, jadi ada atas nama. Nah, makna atas nama ini adalah pemberi pemberi daripada mandat itu masih bertanggung jawab. Ketika yang diberi mandat melakukan kesalahan, maka dia juga akan kena bertanggung jawab ataupun dibebankan tanggung jawab. Maka ketika seorang pemerintah memberikan mandat kepada bawahannya, harus dilihat dulu secara subjektifnya. Apakah orang yang diberikan mandat itu mampu atau tidak? Kenapa? Tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Nah, dalam pemberian mandat ini tidak perlu ada aturan hukum seperti tadi, atribusi dan delegasi. Nah, jadi sifatnya hanya merupakan hal rutin dan berhubungan berkaitan dengan internal. Lagi kepada organisasi pemerintahannya. Tadi seperti saya sampaikan, Kapolrestabes Medan, AN Kapolrestabes Medan, Kasat Reskrim selaku penyidik, kan gitu. Nah, jadi mandat ini bisa sifatnya situasional, tidak definitif seperti tadi delegasi, yang ketika mau digantikan atau dicabut harus dibatalkan terlebih dahulu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kalau peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya, ya selamanya delegasi. Ya, sama seperti eh, gubernur. Apakah bisa seorang presiden langsung memberhentikannya, kan gitu. Nah, jadi presiden hanya memberikan dengan persetujuan kepada eh, pejabat yang memiliki kewenangan dalam hal itu. Nah, dalam praktek sering dialihkan
menjadi delegasi semu. Dan jadi pemerintah atau pejabat yang di atasnya dalam memberikan delegasi harus memberikan mandat harus benar-benar hati-hati. Jadi nggak usah. Nah, dalam pelaksanaan pemberian mandat, atribusi ataupun delegasi, maka pejabat ataupun pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya harus berpedoman kepada kurang asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Nah, jadi harus berpedoman kepada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Baik tadi dengan atribusi, delegasi maupun mandat. Nah, atau disebut dengan good governance, pemerintahan yang baik, yang diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses diimplementasikan atau tidak diimplementasikan keputusan tersebut. Nah, maka diartikan dia sebagai good governance. Nah, dalam pelaksanaan good governance, maka harus ada hubungan yang sinergi antara negara, sektor swasta, dengan masyarakat. Artinya melihat bagaimana pelayanan publik yang diberikan kepada pemerintah, yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau badan hukum perdata, kan? Nah, sekarang ini eh, Kementerian Pan-RB ada namanya zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi ya bersih. Nah, itulah untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh suatu lembaga ataupun pejabat administrasi negara telah menjunjung nilai good governance. Ketika eh, pemerintahannya dinilai sudah baik, maka berarti sudah memenuhi ciri-ciri dari hubungan yang sinergis. Apa saja partisipasi setiap warga negara baik langsung maupun tidak langsung mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan. Kemudian good governance itu harus ada aturan hukum ya, supaya dianggap aturan hukum tersebut melindungi daripada hak-hak masyarakat. Jadi dengan kewenangannya tadi dia melakukan sesuka hatinya. Nah, ini yang menyalahi aturan prosedur. Kemudian transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi dapat diperoleh mereka yang membutuhkan serta dapat dipahami. Nah, jadi setelah aturan hukum, maka transparannya bagaimana dalam pelaksanaan pemerintahan, mulai dari anggaran sampai dengan pelayanan publiknya. Nah, kemudian ada ketanggapan, yaitu lembaga dan perusahaan harus berupaya untuk melayani setiap stakeholder dengan baik dan aspiratif. Nah, ketanggapan ini ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, maka pemerintah, pejabat
administrasi negara tersebut memberikan informasi yang sangat detail terkait pelayanan publik yang diinginkannya. Jadi tidak boleh dia separuh-paruh memberikan informasi atau melakukan pelayanan itu. Nah, oke Pak, kita akan bantu, apalagi terhadap yang lansia kan gitu, ataupun yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, itu jadi harus bisa tanggap ketika 4 ini terpenuhi, maka good governance bisa terlaksana. Selain itu ada lagi namanya orientasi, untuk memperoleh informasi, ya kan. Nah, dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian kesetaraan, semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama, dan efektivitas dan efisiensi. Itu penggunaan sumber-sumber secara berhasil guna dan berdaya guna. Jadi untuk materi-materi ini sudah diupload di materi kuliah virtual, perkuliahan virtual. Jadi sudah ada, kalau saya lihat sudah ada yang melihat bahan ini. Nah, bagaimana dikatakan pemerintahan yang baik itu di dalam hukum administrasi negara, ya kan? Nah, di sini ada, itu harus bersumber dari peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ada kewenangan yang terbatas, ada kewenangan bebas. Nah, pernah saya ilustrasikan mengenai kewenangan bebas ini. Ketika dua desa terputus jembatannya. Nah, penghubung antara dua desa ini, dari jembatan ini satu-satunya untuk efisiensi waktu. Kalau tidak diperbaiki, maka ya penghasilan masyarakatnya ini menjadi hancur. Ataupun ketika dia berdagang eh, sayur-sayuran dan lainnya, nah ini kan bisa rentan rusak, mengalami kerugian bagi para petani. Nah, maka oleh pemerintah melihat anggaran yang ada ternyata tidak ada perbaikan itu. Kan setiap perbaikan yang besar harus ada persetujuan daripada DPR. Nah, dengan kewenangan bebasnya, badan atau pejabat tadi bisa melaksanakan kewenangannya. Dan hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, namanya adalah diskresi. Jadi, ternyata anggaran perbaikan ini kan nggak ada masuk, kan gitu. Nah, untuk kepentingan umum, maka pemerintah bisa membuat kebijakan yang mendadak. Apakah itu nanti Pak menimbulkan satu tindak pidana? Ya, sepanjang pelaksanaan diskresi tadi tepat sasaran dan tidak ada masalah, kan, maka eh, kewenangan bebas itu bisa dilaksanakan.
Nah, kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam rangka menjalankan good governance itu ada dua, yaitu ajas legalitas dan fresh air mission, yaitu kewenangan bebas tadi. Kalau ajas legalitas adalah setiap pelaksanaannya harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Yang tadi, seperti saya katakan, melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Nah, sedangkan kebebasan, kewenangan bebas atau fresh immersion, yaitu diartikan orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Nah, First Immersion ini memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Jadi saya katakan ketika dalam keadaan urgent, mendesak, bencana, Ya. nah terjadi kerusakan jalan misalnya, maka tanpa ada menunggu sistematika yang jelas, ya kan, atau tata urutan, maka bisa diambil kewenangan, bisa dilaksanakan kewenangan tadi itu, ya kan. Sepanjang kewenangan bebasnya tadi adalah tetap berpatokan kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, karena agak sulit dalam melaksanakan kewenangan bebas ini supaya tidak sewenang-wenang juga, jangan sampai. Maka unsur-unsur daripada kewenangan bebas ini adalah ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik. Yang kedua, merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara. Tiga, sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum. Keempat, sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri. Nah, ini dia kata kuncinya, atas inisiatif sendiri. Dan kewenangan itu bisa dimungkinkan, ya kan? Ada aturan hukum yang berlaku. Terusnya, setiap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang penting yang timbul secara tiba-tiba. Nah, jadi ini unsur yang harus dipenuhi. Nah, sedangkan syarat-syarat daripada kewenangan bebas tadi atau diskresi adalah untuk sesuai dengan tujuan diskresi, harus jelas dia apa ya. Ini misalnya melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu, guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Nah, jadi tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ya kan? Nah, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan alasan objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan etikat baik. Artinya dalam melaksanakan diskresi ini harus betul-betul dilakukan pengawasan tersebut supaya jangan menimbulkan kerugian keuangan negara yang dapat berpotensi menjadi eh, tindakan yang melanggar hukum tadi. Nah, apa saja sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ternyata diatur mengenai definisi diskresi, yaitu keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Jadi itu diskresinya harus berdasarkan tadi
asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, nanti bisa dibaca, ya kan? Kita absen terlebih dahulu karena sudah 21.30, supaya kita jangan kemalaman kali pulangnya, ya kan? Saya absen, silakan nantinya yang didengar. Bagi yang bisa diupayakan on kameranya, silakan di on kan kameranya. Adelia Fitri Wijaya. Hadir, Pak. Oke, baik. Aditya Rizky. Hadir, Pak. Baik. Angga Prayoga ada ya. Hadir, Pak. Yuk. Tadi hadir ya, Pak. Ya. Anggi Anggraini. Hadir, Pak. Oke. Azahra Indah. Ada Azahra. Ada. Sida. Tadi ada. Hadir, Pak. Ya. Cici Widya Tamara Blesensky. Hadir, Pak. Nggak ada Blesensky-nya ya. Tamara aja. Dava tadi hadir ya. Dava sudah bisa hadir. Densa Hakiki Lubwan Gaon. Hadir, Pak. Baik. Dodi Tarigan Hadir, ada. Pak. Baik. Erwin Daniel. Hadir, Pak. Oke. Fani Hadir, Pak. Diva Luisa. Ada Hadir, Fani. Fatin tidak bisa hadir karena sakit. Flora Boru Sebiring. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian Francisca Noverma. Freddy Marolog. Hadir, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Habib Ijin Handini Putri. Ada Haikal Ramadan. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Intan Ijin. Kezia Novrianti. Hadir, Pak. Oke. Kristiani Tampu Hadir, Pak. Bolon. Hadir, Baik. Pak. Oke. Luki Ratu. Hadir, Pak. Oke. Tegar Pratama. Ada Tegar. Mindi Alia. Ada Putro Notonegoro. Kemudian Fernando Situmeang. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Rahma Dwi Mutia. Hadir, Pak. Terima kasih. Raja Muda. Saya Pak Adir. Oke, terima kasih. Retno Wandini. Ricky Andika. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ricky Oh Andika. ya, hadir ya. Tadi udah buat izin ya. Berarti Alhamdulillah bisa hadir. Selin Lumonga.
Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Tasya, Aulia, tadi ada. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Taufik Pandaroni. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Yeti. Hadir, Pak. Oke. Zahwa. Ada Zahwa? Hadir, Pak. Oke, baik. Baik, jadi walaupun ada yang sambil bekerja, lagi tugas, maka memang shiftnya atau lembur, selamat bertugas, tetap jaga kesehatannya. Dan kalau pulang tetap berhati-hati karena Medan tidak sedang baik-baik saja, kan gitu. Baik, untuk saat ini apakah ada yang mau kita diskusikan sebelum kita akhiri saya rasa untuk perkuliahan kita malam ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Nando. Jika diskresi yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang bertentangan dengan undang-undang yang Bapak katakan tadi, apakah bisa digugat oleh orang yang merasa dirugikan oleh diskresi tersebut, Pak? Ya, jadi diskresi itu adalah sifatnya untuk kepentingan umum dan dalam keadaan mendesak. Jadi tidak bisa digunakan diskresi tadi dalam hal yang sudah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pemerintah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Jadi itu dulu harus dipahami konsepnya diskresi tadi. Nah, apa yang bisa menyebabkan diskresi ini bisa bertentangan dengan undang-undang ketika dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pengawasan? Kenapa? Anggaran yang digunakan untuk ataupun kebijakan yang dibuat itu belum disetujui oleh eh, pelaksanaan dari pemerintahan daerah, misalnya atau pemerintah. Nah, setiap rencana jangka panjang pelaksanaan pembangunan pemerintahan itu harus ada persetujuan DPR dulu, DPR. Nah, ternyata hal itu tidak masuk kepada rencana tadi. Nah, ketika mau tadi perbaikan tadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, sementara mendesak, nggak bisa dipakai anggaran itu. Nah, sering bertentangan itu adalah seharusnya jembatan itu diperbaiki lebih baik, ya kan, dari yang rusak, malah hasilnya sama saja dengan yang rusak, kan gitu. Nah, maka, dalam hal pelaksanaan diskresi, yang berhak untuk melakukan pelaporan bisa secara individu ataupun kepada masyarakat. Bisa secara bersama-sama ketika ditemukan terhadap pelanggaran-pelanggaran itu tadi. Nah, tapi pelaksanaan diskresi ini bukan kepada satu orang, ya kan, seperti sebuah keputusan administrasi negara. Dia untuk kepentingan umum. Nah, tujuannya, ketika itu sudah ada budgetnya, sudah ada rencananya, maka sesuai dengan rencana dilaksanakan. Nah, ketika itu tidak mendesak, ya tunggu anggaran yang ada. Misalnya perbaikan jalan yang berlobang-lobang, ya kan. Nah, tunggu ketika ada anggarannya. Nah, jadi bisa masyarakat, individu melakukan pengawasan ketika pemerintah melakukan diskresi. Maka saat ini kalau saya lihat sangat jarang mau pemerintah itu menggunakan diskresi. Nah, dia ngambil titik aman saja. Kenapa? Dia kan diskresi ini ibaratkan eh, di luar daripada yang sudah di-schedule-kan gitu dia. Nah, dirubahnya. Nah, perubahan ini kan berdampak kepada dirinya gitu dia.
Nah, tetapi bisa sebenarnya dirasakan kepada masyarakatnya. Nah, maka seharusnya di dalam pelaksanaan diskresi itu pemerintahnya langsung turun tangan dalam pelaksanaannya. Jangan dia gunakan mandat, kan gitu. Nah, untuk melakukan pengawasannya, ini yang berbahaya. Jadi bisa nggak ketika dia melanggar itu, ya bisa dilaporkan. Ya, laporannya sama. Penyalahgunaan kewenangan, yang gitu. Atau timbulnya tindak pidana korupsi. Nah, itu bisa untuk laporannya. Nah, ketika misalnya penyalahgunaan wewenang bisa melalui administratif, yaitu kepada yang lebih tinggi, misalnya instansinya pekerjaan umum, maka dia bisa lapor ke Kementerian Pekerjaan Umum, misalnya seperti itu. Nah, bupati atau wali kota dia bisa laporkan kepada gubernur atau kepada pengawas daripada pelaksanaan pemerintah siapa? Melalui DPR. DPR akan mengeluarkan hak-hak yang telah diatur undang-undang terhadap kebijakan diskresi tersebut. Nah, seperti itu, Nando. Jadi bisa siapa saja bisa yang menjadi pelapor asal disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kan gitu. Baik, Pak. Jangan dia sudah pemerintah, dia pejabat sudah bagus, ya kan? Ternyata dilaporkan ada bautnya yang hilang jembatan itu. Nah, ternyata kehilangan itu ataupun berubah itu bukan kenapa? Karena dicuri misalnya. Kan itu dia. Jadi harus dilihat dulu bukti-buktinya. Nah, seperti itu dia. Baik, ada lagi? Baik, apabila tidak ada, kita akhiri pertemuan kita. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam frekuensi yang sama dan jam yang sama. Selamat beristirahat bagi kita semua yang berada di rumah. Selamat melaksanakan pekerjaannya bagi yang saat ini sedang bertugas. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga nantinya pulang dalam keadaan selamat. Demikian, Izin Pak, silakan. tadi Fani Belum waktu datang tuh. Pak, cuman mic-nya mati. Oke. Makasih Pak. Oke, baik. Ada lagi, nanti kalau ada yang hadir ternyata tadi dipanggil tidak dengar, silakan nanti bisa disampaikan melalui WA Group seperti tadi si teman kita, ya kan, Yeti, kan gitu, sampaikan bahwa hadir. Nah, pada pertemuan sebelumnya. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali semuanya.